Selamat datang di Sharing Time bersama Nira episode pertama. Jadi di program Sharing Time ini, di sini aku pengen ceritakan ke kalian tentang pengalaman-pengalaman aku atau hal-hal yang pengen aku sharing ke kalian. Nah, di episode pertama ini aku pengen sharing ke kalian bagaimana proses yang aku laluin dari Indonesia menuju ke Jerman. Jadi buat kalian yang belum kenal aku, perkenalkan dulu nama aku Nira dan saat ini aku tinggal di Jerman dan aku sedang mengikuti program yang namanya Ausbildung. So, banyak banget teman-teman aku atau mungkin followers aku di Instagram, di TikTok, atau di sosial media lainnya yang bingung bagaimana sebenarnya proses yang udah aku laluin dari Indonesia ke Jerman. So, kalau yang biasanya yang kita tahu di Indonesia itu kalau orang pergi ke luar negeri itu banyak mengikuti yang namanya kuliah, bekerja, atau liburan. Nah, beda dengan aku di sini ikut yang namanya program Ausbildung, yang mana program ini tidak disediakan di semua negara, hanya beberapa negara tertentu. Dan aku itu mengikuti Ausbildung di Jerman. Proses awalnya itu adalah di tahun 2023. Jadi untuk mengikuti program ini aku tidak, mandiri, tapi aku mengikuti yang namanya agent. Jadi agent ini dia akan menyediakan sebuah les untuk kita les, kemudian mereka yang ngurus berkas-berkas untuk keperluan ke Jerman, dan mereka juga yang mencari perusahaan tempat kita mengikuti Ausbildung tersebut. Jadi langkah pertama yang aku ikuti adalah yang pertama les bahasa Jerman. Jadi pada tahun 2023, tepatnya di tanggal 16, aku mulai mengikuti les bahasa Jerman. Les bahasa Jerman ini levelnya dari A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Tapi untuk program ini aku membutuhkan sertifikat yang namanya B1. Jadi waktu itu di tahun 2023 aku les di Jakarta Barat dan aku les itu mulai dari level A1. Jadi pada tahun 2023 itu aku les dari hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan Sabtu Minggu itu kita libur dan di setiap hari Senin sampai Jumat kita itu belajar pergi ke tempat les dari jam setengah 10 sampai dengan jam 3 sore. Jadi ya dari pagi sampai sore kita harus belajar di tempat les tersebut. Dan waktu itu emang aku udah resign dari tempat pekerjaan aku karena emang aku pengen fokus untuk belajar bahasa Jerman. Nah, karena aku butuh level B1 untuk mengikuti Ausbildung ini, jadi aku les itu dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Jadi aku lesnya itu dimulai dari tanggal 16 Januari dan di tanggal 23 Mei aku mengikuti yang namanya ujian B1. Jadi kalau di setiap level itu ada ujiannya, tapi biasanya itu internal dari tempat lesnya doang. Tapi untuk B1 ini, karena ini kita butuhkan untuk berangkat ke Jerman, ini harus mengikuti ujian yang emang dia diakui di Jerman. Nah, jadi aku ambil ujian itu B1 di tanggal 23 Mei 2023. Nah, ujian ini ada 4 jenisnya. Yang pertama itu sama seperti bahasa Inggris, ujiannya itu ada mendengar, membaca, menulis, dan juga berbicara. Nah, waktu itu aku untuk ujian yang pertama, aku hanya lulus 3 modul, yang mana aku lulusnya itu membaca, berbicara, dan juga menulis. Sedangkan mendengarkan itu aku nggak lulus, jadi nicht bestanden. Akhirnya setelah itu aku berusaha untuk belajar lagi supaya aku bisa ambil ujian berikutnya. Tapi kebetulan selama kita dari ujian dari tanggal 23 Mei sampai sebulan kemudian, kita punya waktu 1 bulan untuk menunggu hasil ujian. Jadi hasil ujiannya itu keluar dalam waktu 4 minggu atau 5 minggu gitu sekitaran. Nah, jadi di sela-sela itu aku tetap les dan ya aku gagal 1 modul waktu itu. Dan aku tahu gagal itu adalah 1 bulan setelah kita ujian, karena emang butuh waktu banget untuk menunggu hasil ujian tersebut. Nah, setelah itu, di bulan Juni, akhirnya, kan aku tadi pakai agent ya, di agent untuk berangkat ke Jerman. Nah, di bulan Juni aku dapat sebuah betrip undangan untuk interview. Maksud aku sebuah perusahaan. Jadi agenku tadi sudah mendaftarkan atau sudah membagikan CV aku ke beberapa perusahaan dan kebetulan ada satu perusahaan yang minta aku untuk interview.
Nah, akhirnya di bulan Juni aku interview di perusahaan ini, dan waktu itu aku cukup deg-degan karena emang kita bakalan bicara dengan orang yang asli Jerman banget gitu kan. Dan itu cukup, dakdikduk karena ya seperti aku bilang tadi itu pengalaman pertama banget gitu. Dan waktu interview itu durasinya nggak lama banget karena mereka itu bertanya to the point banget, nggak basa-basi. Dan puji Tuhannya aku langsung keterima, tapi waktu itu nggak langsung keterima. Setelah interview aku harus menunggu jawaban dari direkturnya itu selama 1 minggu, karena yang interview aku langsung itu adalah direktur di tempat perusahaan aku kerja sekarang. Jadi aku diinterview dan mereka bilang butuh waktu seminggu untuk menemukan hasilnya, karena mungkin mereka masih interview dengan yang lain atau segala macam gitu kan. Setelah itu aku nunggu seminggu, dan tadi kan aku belum lulus 1 modul. Nah, tapi aku ngambil ujian lagi, karena nggak mungkin kan aku sudah dapat perusahaan atau mungkin aku udah dapat kontrak perusahaan tapi aku nggak punya sertifikat. Itu nggak boleh gitu, karena itu seharusnya sejalan gitu. Akhirnya aku keterima di perusahaan tersebut dan aku ambil ujian ulang untuk bahasa yang nggak lulus tadi, modul yang tidak lulus yaitu mendengarkan. Akhirnya aku ngambil ujian ulang di 2 tempat, yaitu di OSD dan juga di Gute. Tapi waktu itu aku dapat jadwal ujian itu yang pertama itu di Gute, dan puji Tuhannya langsung lulus 1 modul itu. Dan kalian tahu aku lulus itu, dinyatakan lulus itu di Gute itu di hari ulang tahun bapak aku. Jadi kayak itu sangat berkesan banget buat aku, karena waktu itu aku nggak bisa merayakan ulang tahun dari orang tua aku, bapak aku, karena emang waktu itu kan aku nggak punya apa-apa. Maksudnya kayak uang aku juga habis semua untuk persiapan ke Jerman, untuk biaya hidup di Jakarta, untuk pokoknya semuanya gitu. Terus aku juga di Jakarta, sedangkan orang tua aku di Medan, jadi aku nggak bisa rayakan ulang tahun orang tuaku, aku nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Jadi aku ingat banget momen itu, dimana pagi hari aku nelpon orang tua aku kayak selamat ulang tahun, ngucapkan dan minta maaf karena nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi di sore harinya, di siang hari lebih tepatnya, aku dapat pengumuman bahwa ujian aku lulus. Nah, tapi di waktu ujian aku lulus, di situ posisinya aku sudah dinyatakan diterima di perusahaan ini. Jadi waktu itu aku cukup senang banget karena aku sudah diterima di sebuah perusahaan, kemudian ujian aku juga lulus, dan aku senang banget waktu itu, excited, senang banget. Intinya itu nggak tersampaikan karena mimpi aku untuk ke luar negeri itu tuh dari dulu besar banget. Jadi waktu aku keterima aku langsung kayak, "Oh my God, Tuhan baik banget," gitu, bisa diberi kesempatan untuk menikmati masa-masa tersebut. Jadi setelah kita interview, perusahaan akan membuat berkas-berkas kita semuanya yang kita butuhkan di Jerman. Jadi kalian nggak usah takut karena semua berkasnya itu yang kita perlukan di Jerman, si perusahaan yang di Jerman itu akan ngurus semuanya. Tapi karena aku emang berangkatnya itu pakai agent, jadi yang komunikasi dengan si perusahaan itu adalah si agent aku. Jadi aku nggak ada komunikasi yang banyak ngurus berkas banget, nggak pernah. Kemudian berkas-berkas aku juga apa yang dibutuhkan ke perusahaan, apa yang dibutuhkan ke kedutaan Jerman, itu semua diurus oleh agent aku. Benar-benar 100% mereka yang ngurus, aku nggak ada ikut campur tangan. Oleh karena itu, waktu itu aku emang benar-benar fokus, hanya fokus untuk belajar. Jadi setiap hari belajar, pagi sampai sore itu aku les, kemudian pulang les biasanya kita belajar bersama teman-teman, terus setelah itu kita mandi lagi, terus makan malam, terus setelah itu kita belajar lagi, belajar bareng gitu. Jadi itu emang momen yang sangat panjang banget. So, jadi tadi di bulan 7, sebenarnya di bulan 7, di bulan Juli, itu aku udah dapat kontrak perusahaan, terus sertifikat bahasa juga aku udah dapat, udah semua modul, karena awalnya aku lulus 3 modul, kemudian aku ngulang, akhirnya ke 4 modul itu aku lulus 4-empatnya. Jadi aku udah punya sertifikat bahasa, aku juga sudah punya kontrak kerja, dan akhirnya si agent aku mendaftarkan visa aku ke kedutaan Jerman. So, jadi untuk berkas-berkasnya itu juga diurus oleh
agent aku tuh keren banget menurut aku karena mereka kerjanya sangat cepat. Nah, akhirnya berkas-berkas aku diurus semua oleh si agent aku dan mereka mendaftarkan visa aku ke kedutaan. Jadi di bulan setelah mereka mendaftarkan semuanya, pada bulan Agustus, kalau nggak salah itu tanggal 3, aku lupa tanggal tepatnya. Intinya itu awal bulan Agustus, akhirnya aku punya dapat jadwal interview dari kedutaan. Jadi kalau kita apply untuk visa itu kita harus interview ke kedutaannya. Nah, akhirnya di awal Agustus itu, kalau nggak salah aku bilang tanggal 3, aku punya wawancara di kedutaan Jerman dan di situ semua disampaikan apa yang akan kita lakukan, ya seperti biasa interview pada umumnya gitu kan. Maksud aku interview pada umumnya untuk ajukan visa. Setelah itu aku menunggu selama kurang lebih 1 bulan. Intinya aku interview itu di awal Agustus, kemudian di akhir Agustus aku sudah dapat visa aku. Jadi puji Tuhannya dilancarkan sama Tuhan karena banyak orang yang udah ajukan visa tapi keluarnya itu lama. Tapi kebetulan puji Tuhannya aku waktu itu interview visanya di awal Agustus dan di akhir Agustus aku sudah dapat visa tersebut. Jadi semuanya udah beres banget. Aku udah punya sertifikat bahasa, aku udah punya kontrak kerja, dan aku juga sudah punya yang namanya visa. Jadi setelah tahap tersebut yang akan kita lakukan adalah berangkat ke Jerman. Jadi untuk berangkat ke Jerman yang perlu kita lakukan itu udah pastinya pesan tiket pesawat. Dan ini tiketnya itu mahal banget jujur karena ya emang ke Eropa dan itu di bulan-bulan yang high season banget. Jadi biasanya di bulan Agustus, Juli, Agustus, September itu tiket menurut aku mahal. Dan waktu itu aku cek-cek tiket pesawatnya itu yang sampai 14 juta, 15 juta. Which is itu bagi aku pribadi itu sangat mahal. Dan waktu itu kontrak kerja aku, kontrak Ausbildung itu dimulai dari tanggal 1 September. Dan di akhir Agustus setelah visa keluar, akhirnya kami kabarin si direktur kami bahwasanya visa kami sudah selesai dan kami siap untuk berangkat ke Jerman. Tapi karena kebetulan direktur aku waktu itu dia lagi liburan, lagi cuti, akhirnya dia kayak kasih tahu ke agen kami kalau boleh keberangkatan kami itu ditunda karena dia pengen jemput kita secara langsung ke bandara. Jadi ya puji Tuhannya aku juga ketemu sama direktur yang baik banget, udah seperti orang tua di sini. Bahkan ya itu tadi dia lagi liburan tapi dia pengen kita tunda keberangkatan ke Jerman karena dia pengen jemput kita secara pribadi ke bandara. Nah, akhirnya aku berangkat itu pada tanggal 12 September. Aku ambil pesawat di tanggal tersebut karena tanggal 10 dia sudah selesai liburannya, tapi aku ngambil tiket pesawatnya itu tanggal 12 karena di situ harga tiket lumayan murah. Kalau nggak salah 10 juta apa 9 juta aku lupa, intinya itu lebih murah dari sebelumnya, hari-hari sebelumnya, dan aku ambil di tanggal 12 berangkat ke Jerman. So, akhirnya aku berangkat ke Jerman pada tanggal 12 September dan aku sampai di Jerman kalau nggak salah tanggal 13. Iya, sekitaran segitu. Intinya di tanggal-tanggal tersebut. Nah, jadi proses aku dari awal itu emang mulai dari Januari 2023 dan aku berangkat ke Jerman itu di bulan September 2023. Dan ya menurut aku semua perjalanan itu emang dipermudah sama Tuhan karena nggak semua juga bisa selancar itu menurut aku. Dan semua sebenarnya sejalan dari usaha kita untuk belajar, usaha kita untuk berusaha untuk tetap tenang, tetap konsisten gitu, dan juga usaha kita untuk tetap berdoa sama Tuhan semoga perjalanan kita itu selalu diberi kelancaran gitu. Dan puji Tuhannya semua dilancarkan sama Tuhan. Dan sesampai aku di Jerman, aku langsung dijemput di bandara oleh direktur aku. Dan mereka baik banget meskipun bahasa Jerman aku masih jelek banget, masih emang benar-benar bahasa bayi, dan mereka itu selalu memaklumi hal tersebut. So sekian dulu sharing time dari aku
Ya, jadi kurang lebih seperti itu perjalanan aku dari Indonesia sampai di Jerman. Intinya aku les bahasa dulu, kemudian aku, ujian bahasanya, kemudian interview perusahaan. Setelah interview perusahaan, aku, ajukan visa untuk berangkat ke Jerman. So, terima kasih udah nonton video aku dan sampai ketemu di program aku berikutnya.